Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Fernahwa Ayuni Najwa dan teman saya Villa Andrea dan Faha Rasyad Kumara. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tarekat Naksabandiyah. Definisi tarekat dan Naksabandiyah. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh oleh salik untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, ulama, dan para guru. Sedangkan Naksabandiyah merupakan ukiran atau gambar yang tertulis pada suatu benda melekat tidak terpisah lagi seperti tertera pada sebuah bendera atau spanduk besar. Sejarah dan penyebaran. Asal mula tarekat Naksabandiyah ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari. Syekh Muhammad bin Baha berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik. Bahkan beliau mendapat gelar syah yang menunjukkan posisinya penting sebagai seorang pemimpin spiritual. Setelah lahir, beliau segera dibawa oleh ayahnya kepada Baba al-Sanasi dan beliau diterima dengan gembira. Ketika berusia 18 tahun, beliau belajar ilmu tasawuf kepada Baba al-Sanasi. Kemudian beliau belajar ilmu tarekat kepada seorang qutb Nasaf, yaitu Amir Sayyid Kulal al-Bukhari. Dari Kulal inilah beliau belajar tarekat yang didirikannya. Tarekat Naksabandiyah ini pertama berdiri di Asia Tengah, kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, India, di Asia Tengah, dan bukan hanya di kota-kota penting, melainkan di kampung-kampung kecil pun tarekat ini mempunyai zawiyah. Tarekat Naksabandiyah memiliki kedudukan istimewa karena berasal dari Abu Bakar dan mengenai diri Abu Bakar. Ciri khas yang menonjol dari tarekat Naksabandiyah ini yaitu mengikuti syariat secara ketat, serius dalam beribadah, dan selalu berzikir dalam hati. Baha al-Din Naksabandiyah sebagai pendiri tarekat ini dalam melakukan aktivitas penyebaran tarekatnya memiliki 3 orang khalifah utama yaitu Yakub Charki, Ala al-Din Attar, dan Muhammad Parsa. Masing-masing khalifah tersebut mempunyai seorang atau beberapa orang khalifah lagi. Guru yang paling terkenal dari angkatan yang selanjutnya yang berasal dari Khalifah Yakub Charki adalah Khawaja Ubaidillah Ahad. Beliau sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat atas maupun bawah. Ia memiliki watak yang sangat sederhana, ramah, menerima para tamu dengan segala kerendahan hati. Beliau juga berjasa dalam menetapkan sebuah pola yang banyak diadopsi oleh banyak syekh-syekh Naksabandi selanjutnya, yaitu menjalin hubungan akrab dengan kalangan istana. Berkat pengaruh besar dari Ubaidillah ini, kemudian tarekat Naksabandiyah mulai pertama kalinya menyebar keluar Asia Tengah. Tarekat Naksabandiyah selanjutnya memasuki wilayah India sekitar abad 1526. Syekh-syekh Naksabandiyah yang datang ke India adalah Baki Billah. Dalam ungkapannya mengatakan ia membawa benih kesucian dalam tarekat dari Samarkand dan Bukhara dan menyemaikannya di tanah India. Kemudian perluasan tarekat Naksabandiyah di India mendapat dorongan yang sangat tinggi di bawah kepemimpinan Sirhindi. Ketika Sirhindi berhasil mengukuhkan dirinya sebagai penerus Khanaqah Baki Billah di Delhi, Taj al-Din, seorang khalifah Baki Billah yang dianggap sebagai saingannya, dengan kecewa meninggalkan Delhi dan menetap di Mekah. Di sana seorang sufi yang masyhur yaitu Ahmad bin Ibrahim menjadi muridnya dan kemudian menjadi khalifahnya. Selanjutnya Taj al-Din mengangkat 2 orang khalifah di Yaman, Ahmad bin Ujail, Muhammad bin al-Haqi. Muhammad Abdullah al-Baqi ini adalah pembimbing Yusuf Makassari yang tercatat sebagai orang pertama yang memperkenalkan tarekat Naksabandiyah di Nusantara. Penyebaran di Nusantara. Tarekat Naksabandiyah di Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Yusuf Makassari pada tahun 91626 sampai dengan 1699. Syekh Yusuf berasal dari kerajaan Islam Goa, sebuah kerajaan kecil di Sulawesi Selatan, dan masih mempunyai pertalian darah dengan keluarga kerajaan di daerah itu. Syekh Yusuf mungkin bukan orang pertama yang menganut tarekat Naksabandiyah di Nusantara. Namun, ia adalah orang pertama yang menulis tentang tarekat Naksabandiyah. Mungkin karena itu Syekh Yusuf dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan tarekat Naksabandiyah di Nusantara. Selanjutnya, penyebaran tarekat Naksabandiyah di Nusantara tidak lepas dari peran-peran tokoh tarekat yang menyebarluaskannya seperti A. Muhammad Yusuf yang mana merupakan seseorang yang dipertuan muda di Kepulauan Riau. Beliau menjadi sultan di pulau tempat ia tinggal dan mempunyai istana di Penyengat dan Lingga. B. Ismail Jabal yang mana merupakan seseorang yang mengembangkan tarekat Naksabandiyah di Pontianak. C. Di Madura, tarekat Naksabandiyah menyebar berkat upaya Kiai Syekh Abdul Azim
Beliau telah lama bermukim di Makkah dan menjadi khalifah dari Muhammad Salih serta mengajarkan tarekat kepada banyak orang Madura yang sedang berhaji. D. Tokoh yang berperan dalam penyebaran di dataran tinggi Minangkabau adalah Jalaluddin dari Cangking, Abd al-Wahhab, Tuanku Syekh Labuan di Padang. E. Di Jawa Tengah berasal dari Muhammad Ilyas dari Sukaraja dan Muhammad Hadi dari Giri Kusumo. Popongan menjadi salah satu pusat utama Naksabandia di Jawa Tengah. Tarekat ini merupakan satu-satunya tarekat yang terwakili di semua provinsi yang berpenduduk mayoritas muslim. Pengikutnya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang status sosial rendah, menengah, dan lapisan yang tinggi. Ajaran tarekat Naksabandia, menurut Najamuddin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, menyebutkan bahwa ajaran tarekat Naksabandia terdiri dari 11 kalimat bahasa Parsi. 8 diantaranya berasal dari Syekh Abdul Khalid Al-Hajjudwani dan 3 berasal dari Syekh Muhammad Bahauddin Naksabandi. Berikut ini adalah 11 kalimat tersebut. Yang pertama, Huwais Dardam, merupakan menjaga diri dari kealpaan ketika keluar masuk nafas agar hati tetap hadir serta Allah, sebab setiap keluar masuk nafas yang hadir serta Allah itu berarti hidup yang dapat menyampaikan kepada Allah. Yang kedua, Nazar Barkodam, yaitu orang yang sedang menjalani halwat suluk. Bila berjalan harus menundukkan kepala dan melihat ke arah kaki. Hal ini dikarenakan apabila melihat aneka ragam warna atau gambar dapat melalaikan dari mengingat Allah. Yang ketiga, Safar Darwatan, yaitu berpindah dari sifat manusia yang rendah ke sifat-sifat malaikat yang terpuji. 4. Khalwat Dar Anjaman, yaitu berkhalwat, dan berkhalwat itu dibagi menjadi 2. Khalwat lahir, bersuluk mengasingkan diri dari suatu tempat yang ramai. Khalwat batin, mata hati menyaksikan rahasia kebesaran Allah SWT dalam pergaulan sama makhluk. Yang kelima, Iyadakrat, yaitu berzikir terus-menerus untuk mengingat Allah. Yang keenam, Baskasyat, yaitu setelah mengelah nafas, orang yang berzikir itu kembali munajat dengan mengucap kalimat yang mulia, Ilahi Anta Maksudi Warid Haka Matlubi. Ketujuh, Naskah Dasyat, yaitu setiap murid harus menjaga hatinya dari sesuatu yang melintas walau sekejap. Yang kedelapan, Bat Dasyat, ialah menghadap diri kepada Allah SWT tanpa berkata-kata. Pada dasarnya menghadapkan diri kepada nur zat Allah itu tiada lurus, kecuali sesudah fana atau hilang kesadaran diri yang sempurna. Sedangkan 3 perkara yang berasal dari Syekh Bahauddin Naksabandi adalah 1. Wukuf zamani, yang artinya setiap 2-3 jam seseorang salik memperhatikan keadaan jiwanya. Jika pada hari itu ia teringat kepada Tuhan lalu bersyukur kepadanya, dan jika terlupa harus memohon ampunan dan mengucapkan istighfar. 2. Wukuf adadi, artinya memelihara bilangan ganjil ketika melakukan zikir nafi isbat. Yang ketiga, wukuf kolbi, yaitu artinya menghilangkan pikiran terlebih dahulu daripada segala perasaan. Kemudian dikumpulkan segala tenaga dan panca indera untuk melakukan tawajuh dengan segala mata hati yang hakiki untuk menyelami ma'rifat Tuhannya. Amalan tarekat Naksabandia, zikir dan wirid. Zikir merupakan amalan pokok bagi penganut tarekat Naksabandia. Zikir ialah mengingat Allah dan menyebut nama Allah secara berulang-ulang atau menyebutkan kalimat La ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, dengan tujuan untuk mencapai kesadaran Allah yang lebih langsung dan permanen. Dalam tarekat Naksabandia terdapat 2 macam zikir, yaitu yang pertama zikir ism al-zat, yaitu mengingat nama yang hakiki dengan mengucapkan nama Allah berulang-ulang dalam hati. Ribuan kali dihitung dengan tasbih sampai memusatkan perhatian kepada Allah semata. Yang kedua, zikir tauhid. Artinya mengingat keesaan zikir ini terdiri atas bacaan perlahan diiringi dengan pengaturan nafas kalimat la ilaha illallah. Melanjutkan pembahasan tentang amalan tarekat Naksabandia di bagian zikir dan wirid. Sebagian ulama mengatakan bahwa zikir anggota tubuh yang 7 atau jaward itu adalah yang pertama zikir mata dengan menangis, yang kedua zikir telinga dengan mendengar kalimat yang baik-baik, yang ketiga zikir lidah dengan memuji Allah, yang keempat zikir tangan dengan memberi sedekah, yang kelima zikir badan dengan menggunakan kewajiban, yang keenam zikir hati dengan takut dan berharap, yang ketujuh zikir roh dengan penyerahan diri kepada Allah dan rela. Adapun persiapan untuk berzikir dilakukan dalam 6 tingkat, yaitu berniat, duduk tarekat,
Rabiatul Mursyid atau rasa pertalian dengan Nabi Muhammad SAW, bertaubat, membaca doa Fatihah, dan merenungkan. Amalan tarekat Naqsabandiyah yang selanjutnya adalah muraqabah atau pengawasan. Muraqabah adalah konsentrasi penuh dan waspada terhadap segenap kekuatan jiwa, imajinasi, dan tindakan. Suatu pengawasan diri yang cermat terhadap keadaan lahir dan batin sehingga menghasilkan suasana hati yang jernih dan sehat. Yang selanjutnya adalah tawajuh. Konsentrasi perhatian atau menghadapkan wajah pada sesuatu. Tawajuh dapat mengacu kepada konsentrasi spiritual yang terjadi antara mursyid dan murid. Pada tataran makna yang lebih tinggi, tawajuh berarti perhatian Allah pada sesuatu yang mungkin sesuatu itu menjadi wujud. Saat tawajuh inilah, para jamaah menutup semua kepala hingga wajah menggunakan sorban. Semua ini dilakukan agar para jemaah benar-benar khusyuk berzikir dan mengingat Allah, tanpa terganggu pandangan dari luar. Tawajuh dilakukan beberapa kali sehari semalam usai melaksanakan sholat fardu. Amalan tarekat Naqsabandiyah yang selanjutnya adalah suluk. Suluk merupakan kegiatan berzikir secara terus-menerus mengingat Allah, meninggalkan pikiran dan perbuatan duniawi hanya untuk mendekatkan diri dan memperoleh keridhaan Allah SWT. Jamaah yang bersuluk akan berdiam diri di dalam bilik dengan lantai beralaskan kasur. Bilik itu ditutupi kain dan tidak bisa terlihat dari luar. Selama suluk, semua jamaah berzikir. Lalu, sholat wajib dan sunnah seperti biasa. Semua aktivitas dilakukan di sekitar surau dan tidak pulang sampai suluk selesai. Selain itu, selama suluk, jamaah Naqsabandiyah dilarang makan makanan berdarah seperti daging, ikan, dan sebagainya. Makanan yang boleh dikonsumsi hanya sayuran, nasi, dan buah. Langkah awal dalam suluk di hari pertama jemaah harus membawa 5 ukapeh serta kain putih dan 1 kalung. 5 ukapeh akan digunakan untuk mandi serta kain putih untuk menutupi tubuh layaknya seorang mayat yang nantinya akan dipandu sang guru. Amalan tarekat Naqsabandiyah yang terakhir adalah robitah. Menghadirkan robitah ialah menghadirkan rupa guru atau syekh ketika hendak berzikir, dan menghadirkannya robitah dalam tarekat adalah kelanjutan dari wasilah. Wasilah adalah meditasi melalui seorang pembimbing spiritual atau mursyid sebagai itu hal yang dibutuhkan untuk kemajuan spiritual. Menurut Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khani Al-Khalidi dalam kitabnya Al-Bahjatus Saniyah, robitah dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu 1. Menghadirkan depan mata dengan sempurna. Yang kedua, membayangkan di kiri dan kanan dengan memusatkan perhatian kepada rohaniahnya sampai terjadi suatu hal yang gaib. Yang ketiga, membayangkan rupa guru di tengah-tengah dahi. Yang keempat, menghadirkan rupa guru di tengah-tengah hati. Yang kelima, menghayalkan rupa guru di kening, kemudian menghayalkannya ke tengah hati. Yang keenam, meniadakan dirinya dan menetapkan keberadaan guru. Selanjutnya adalah pengaruh tarekat Naqsabandiyah terhadap kehidupan sosial keagamaan. Menurut salah satu penelitian, sekelompok masyarakat yang telah mengenal dan mengamalkan tarekat Naqsabandiyah mengalami perubahan perilaku sosial. Berikut pengaruh tarekat Naqsabandiyah terhadap kehidupan sosial keagamaan. Pertama, masyarakat lebih rajin ibadah, terutama ibadah mahdah atau ghairu mahdah. Yang kedua, masyarakat memiliki sifat muraqabah. Yang ketiga, masyarakat memiliki semangat solidaritas sosial maupun keagamaan. Yang keempat, masyarakat memiliki sifat muhasabah. Kelima, masyarakat memiliki sifat tafakur. Dan yang terakhir, masyarakat selalu berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga tingkat kejahatan atau perilaku berkurang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.